Halo, selamat datang di Tarlut Onso. Video kali ini saya akan membahas sebuah profesi yang umumnya ada di perumahan. Profesi ini berhubungan erat dengan keamanan, yaitu security. Nah, video ini saya akan berbicara dengan teman saya yang bertugas sebagai security di perumahan, dan saya ingin tahu pekerjaan dia seperti apa, tantangannya seperti apa, dan kesan-kesannya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video ini, silahkan tonton sampai selesai. Halo Pak Agus, gimana kabarnya Pak? Baik-baik kabarnya. Selamat sore Pak Lutfi. Ya, jadi teman-teman, saya sudah bersama dengan Pak Agus yang sehari-hari berprofesi sebagai security di perumahan. Nah, mari kita berbincang-bincang dengan Pak Agus supaya kita lebih tahu tentang profesi security di perumahan. Baik Pak Agus, saya mau bertanya dulu Pak. Pak Agus ini menjadi security sudah berapa lama Pak Agus? Saya sebagai security kurang lebih sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Itu security di bagian apa saja Pak selama 5 tahun ini Pak? Sebelum di perumahan ini saya pernah jaga menjadi security di sebuah pergudangan. Oh, di pergudangan. Terus yang di perumahan sudah berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah Pak, kalau menjadi security di perumahan itu kan berhubungan erat dengan patroli keamanan ya Pak ya? Ya. Itu setiap berapa jam sekali Pak patrolinya Pak? Minimal 2 jam sekali. Lihat kondisi dan situasinya, kalau memang jam-jam rawan kita lebih padati untuk patrolinya, terutama untuk malam. Antara jam 11, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4 itu kita padati untuk patrolinya. Oh, itu karena jam rawan Pak ya? Jam-jam rawan. Orang-orang tidur, berpotensi maling masuk gitu ya Pak? Jam-jam rawan kita padati patrolinya. Ya, Pak. Nah, kalau di perumahan itu apakah security harus kenal sama warganya Pak? Harus, kita wajib mengenal semua warganya, terutama identitas, nama, kayak kendaraan, jenis kendaraan, nopol, wajib kita tahu. Berarti kalau ada penghuni punya mobil 5 gitu, Pak Agus tahu ya Pak ya, ini mobilnya siapa gitu? Harus tahu. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau status warganya tahu nggak Pak? Yang lajang, yang duda? Kalau yang janda pasti tahu dong. Harusnya tahu, demi keamanan itu wajib tahu, kayak identitas, status itu wajib kita tahu, data. Berarti status itu harus diketahui juga ya Pak ya, ternyata ya. Data. Ya. Kalau gini Pak, ini kan kita syuting saat hari raya Nyepi Pak. Jadi hari ini sebenarnya tanggal merah. Tapi kan saya lihat Pak Agus ini sedang bertugas. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau tanggal merah gini Pak Agus itu hitungannya lembur atau hari kerja biasa Pak? Untuk security nggak ada jam lembur. Nggak ada jam lembur. Jadi walaupun hari besar, lebaran, tanggal merah, minggu, kalau dinas tetap kita dinas. Ya, berarti kalau tanggal merah itu hitungannya hari reguler, berarti hitam semua dong Pak kalendernya di rumah itu Pak, nggak ada merahnya. Hitam semua untuk security. Tanggal merah. Lah, kalau tanggal merah Bapak tetap masuk. Nah, kalau sudah berkeluarga punya anak gitu, ngatur liburannya gimana Pak? Ya harus nunggu off, waktu jadwal off-nya. Tapi kan Pak Agus itu kan, Pak Agus off belum tentu anaknya itu libur sekolah Pak. Untuk antisipasi kita bisa tukar shift jaga sama teman. Oh, berarti tukar shift gitu Pak ya, atau tukar hari libur gitu ya? Tukar hari libur sama teman. Kalau Ya. memang kita ada keperluan, kepentingan, kita bisa koordinasi sama teman jaga, jadi kita bisa tukar shift, tukar jaga. Nah, terus gini Pak, kalau Pak Agus nih sebagai security di perumahan, biasanya kalau perumahan baru itu kan dulu bekas sawah atau bekas kebun gitu Pak. Pertanyaan saya Pak, pernah lihat hantu nggak Pak? Kalau lihat sih sering sekali. Oh sering. Sering sekali, apalagi kondisi perumahan yang seperti ini, dekat sawah, dekat kayak seperti kayak hutan-hutan kecil kan masih banyak di sini, sering sekali kalau melihat penampakan. Berarti tugas pokok security itu ya mengamankan hantunya juga ya Pak? Terutama itu. Ya. Di samping mengamankan warga, kenyamanan warga, kita juga mengamankan. Nah, kalau ketemu hantu itu diapain Pak SOP-nya Pak? Ya sudah, kita dini aja.
kita biarin aja yang selagi tidak mengganggu kita. Berarti yang penting tidak mengganggu warga gitu. Ya, tidak mengganggu. Nah, kalau ini Pak, apakah pernah ada binatang melata gitu masuk ke perumahan gitu Pak? Sering sekali untuk perumahan Oh ya? sini, terutama kayak bekas persawahan, kanan kiri masih juga ada kayak rumput-rumput rimbun, terutama ular itu paling sering Ular? sekali ular masuk. Oh, ular apa Pak yang masuk Pak biasanya Pak? Sering sekali yang didapati di sini ular kobra paling sering. Ular kobra. Ular kobra Wah. paling sering. Kalau ada ular masuk diapain Pak? Kalau memang membahayakan wajib kita bunuh, kita matikan. Kalau memang tidak membahayakan ya kita usir aja. Oh, Kita cukup pergi. diusir gitu ya. Ya. Paling besar ular yang pernah dilihat di sini ukuran berapa Pak? Ya kurang lebih ya seukuran lengan tangan lah. Seukuran lengan tangan. Lumayan besar ya Pak ya. Lumayan besar juga. Selain ular Pak, ada hewan apa yang masuk ke sini Pak? Nya biawak. Soalnya kan di sebelah utara ini masih terdapat sungai. Nah, Oh. jadi mungkin habitatnya masih di situ. Jadi biawak itu masuk ke sini juga ya Pak ya? Masuk, masih bisa. Itu kan bisa jadi pekerjaan sampingan Pak. Security sekaligus pemburu biawak Pak. Itu sebagai ongkosnya apa namanya tunjangan lembur Pak di hari libur Pak kalau ketemu Pak. Kalau ketangkep. Oke. Nah, sekarang Pak, kalau terjadi pencurian yang ada di perumahan itu tindakannya seperti apa Pak? Tindakan pertama, kalau memang ada pelaku, kita amankan pelakunya, lalu kita laporkan ke yang berwajib. Kalau memang pelakunya nggak ada, kita cek TKP, lalu kita Amankan tetap TKP-nya. amankan TKP-nya, kita lapor yang berwajib. Berarti security ini harus bisa berkoordinasi dengan kepolisian berarti Pak ya? Benar, berat sekali. Pak, kalau gini, kan ini perumahan yang sistemnya one gate system ya, jadi pintunya cuma satu dan ada penjagaan security 24 jam ya di rumah ini Pak. Nah, kalau SOP tamu masuk itu seperti apa Pak? Untuk portal kan selalu kita tutup. Jadi untuk tamu maupun warga yang mau keluar masuk, terutama tamu yang tidak dikenal, kita wajib menanyakan tujuannya apa, kepentingannya apa, dan kita wajib meminta identitas. Oh, berarti harus tinggal identitas, Harus. KTP atau SIM KTP gitu, atau SIM harus kita mintai. Apabila tidak membawa identitas, kita wajib menolak dan tidak mempersilahkan masuk. Nah, kalau ada ini Pak, petugas yang berwajib mendatangi tempat Bapak, misalnya mau ada penyidikan atau apa, itu gimana Pak penanganannya Pak? Tetap kita ikuti prosedur keamanan, kita tanyai keperluannya apa, kepentingannya apa, dan wajib menunjukkan untuk surat perintah, surat tugas. Surat tugasnya. Surat tugas. Iya, Kalau Pak. memang nggak ada surat tugas, wajib kita menolak. Ya. Pak, saya mau tanya, kalau syarat menjadi security itu seperti apa sih Pak syaratnya Pak? Syaratnya sih simpel, harus sehat, Sehat. harus ideal, Ideal ini apanya Pak? ukuran badan postur Oh. tubuhnya. Ah, harus sehat, harus ideal postur tubuhnya. Terus Harus apa lagi? berani, Harus berani. terutama ya sehat jasmani dan rohani. Oh, berani ini maksudnya berani ketemu hantu atau Berani untuk sama orang semuanya, Pak? berani untuk semuanya. Dan satu, harus ramah tamah sesama semua warga, sama siapapun yang mau bertamu harus ramah tamah. Berarti harus ini ya, harus ramah dan juga harus berani ya Pak ya. Berani. Jadi secara mental harus kuat berarti Harus Pak. kuat, terutama menghadapi kayak klaster-klaster seperti ini Hmm. yang kayak hantu itu paling banyak. Ya, Harus berani. berarti Harus syarat, berani. ingat ya teman-teman, syarat untuk menjadi security di perumahan ini Harus berani, salah satu syaratnya adalah harus berani sama hantu. harus berani. Ya, oke. Nah, gini Pak, selama 5 tahun bekerja menjadi security, hal yang paling mengesankan itu apa sih Pak? Kalau bagi saya itu yang paling mengesankan itu ketemu sama hantu. Ketemu sama hantu. Berarti sebelum jadi security belum pernah ketemu hantu Pak? Pernah sih, tapi paling mengesankan. Kenapa Pak? Karena apa? Ya setiap kalau malam patroli tiba-tiba ketemu
jadi kayaknya lucu aja. Ya, makanya itu ketentuan jalur profesi security perumahan untuk klaster yang seperti ini harus berani. Sama hantu ya. Oke, berarti yang mengesankan tuh ketemu hantu ya Pak ya. Bukan ketemu maling atau ketemu apa, bukan ya, ketemu hantu ya Pak. Oke. Nah, gini Pak, kalau mau ini buat teman-teman nih yang cari kerja, di barangkali di sekitar rumahnya itu ada perumahan baru nih. Kalau mau ngelamar kerja sebagai security di perumahan itu ngelamarnya kemana sih Pak? Tergantung dari ketentuan perumahannya masing-masing. Kalau memang dikelola outsourcing, kita ngelamarnya di outsourcingnya masing-masing. Oh, kalau di sini dikelola sama outsourcing berarti Pak ya? Jadi teman-teman lamar ke outsourcing, nanti penempatannya di perumahan atau di mana. Nah, bagi teman-teman yang ingin melamar kerja sebagai security di perumahan, ingat ya saran dari Pak Agus, harus berani sama hantu. Itu ya. Oke. Nah, sekarang gini Pak, Pak Agus mungkin bisa memberikan pesan ke teman-teman penonton nih yang cari kerja, khususnya cari kerja sebagai anggota security Pak. Pesan-pesannya apa Pak? Ya, pesan-pesan saya untuk teman-teman yang barangkali mau menjadi security, terutama satu, harus sehat jasmani dan rohani. Ya, sehat jasmani dan rohani. Berani, paling utama itu harus berani menghadapi situasi apapun. Termasuk hantu ya Pak ya? Termasuk hantu. Dari tadi ini kita berbicara hantu-hantu, berarti yang menakutkan bagi security itu justru hantu berarti Pak ya? Bukan warga ya Pak ya? Itu kadang soalnya apa? Kita patroli yang ditakuti satu, kalau mati kan nggak takut, hantu. Ya, oke. Nah, gini Pak, kan tadi Pak Agus bilang kalau patroli itu 2 jam, bahkan kalau yang tengah malam itu bisa dipadatkan jadwal patrolinya. Nah, kalau patroli itu laporannya seperti apa sih Pak? Untuk laporannya untuk sementara ini kita, kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan, kita foto, kita laporkan ke grup. Barangkali di klaster-klaster teman-teman yang lain punya, kan ada grup warga atau grup ke outsourcing kita masing-masing. Oh, berarti ini ya laporannya ke warga dan juga laporan ke komandannya ya begitu Komandan. Pak ya? Jadi biar warga tahu situasi, kondisi seperti apa, keadaannya seperti apa, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Agus ini kalau patroli itu jalan kaki atau pakai kendaraan biasanya Pak? Untuk sementara ini pakai kendaraan pribadi. Oh, pakai kendaraan. Berarti ini dong Pak, dapat tunjangan BBM dong Pak? Oh enggak, untuk sementara dapat, ini dari kantong sendiri. Oh, berarti BBM-nya ini ya apa dapat tunjangan dari istri gitu Pak ya, minta ke istri gitu ya? Masih ikut istri, dompetnya istri. Oh, jadi teman-teman ini Pak Agus ini gaji terima, tapi untuk operasional patroli itu BBM-nya disupport sama istri.